Ya Habibi ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa
Hadis nomor 840. Wa awrada Tirmidzi lahu syahidan min hadis Hakim bin Hizam wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an syira'i ma fi butunil an'am hatta qada'a wa an bai'i ma fi duru'iha wa an syira'il abdi wa huwa abiqu wa an syira'il mawalimi hatta tusama wa an syira'il sadaqati hatta tu'bada wa an darbatil waqis rawahu Ibnu Majah wal Bazzar wa Daraqutni bi isnadil dhaif. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naha an syira'i ma fi butunil an'am hatta qada'a, telah melarang Nabi an syira'i ma fi butunil an'am, membeli kandungan yang di dalam perut binatang hatta qada'a, sehingga inya dilahirkan. Jadi pada binatang dalam kandungan itu pada boleh sampainya lahir. Wa an bai'i ma fi duru'iha, dan Nabi melarang menjual susu yang masih di dalam enternya, belum dijual sudah kelihatan melaning tuh. Kemudian susu kambing misalnya, susu sapi dikira-kira aja, nah kadang bisa gitu. Kalau warakan dulu susunya itu. Wa an syira'i sadaqati, wa an syira'il abdi wa huwa abid, dan Nabi melarang membeli abid yang sedang abid. Itu bahasa kita abul. Jadi yang ada boleh tadi menjual binatang yang masih dalam parutnya, umanya, kemudian menjual susu yang masih di dalam dalam wadah kantong susu binatang. Diparah dulu hanya dijual. Yang ketiga, dilarang menjual budak yang kabur. Budak yang kabur mendadak lari. Wa an syira'il maghanimi hatta tuqsama, dan dilarang juga membeli barang-barang rampasan perang sehingga sudah dibagikan. Sudah dibagikan barang-barang rampasan harta perang itu, ayo jangan dijual. Wa an syira'is sadaqati hatta tuqbada, dan melarang membeli barang zakat hatta tuqbada, sehingga sudah diterima. Wa an darbatil wa'is, dan Nabi melarang menjual hasil penyelam yang belum tertentu. Rawahu Ibnu Majah wal Bazzar wa Daraqutni bi isnadin dhaif. Jadi zakat itu pun pada boleh jual
dijual dulu kada diterima. Ini dijual akan dulu, hanya dulu duitnya aja. Itu harus diterima dulu. Lawan jakat bani, ya kan? Terima dulu. Hanya dijual, jangan dijual akan dulu. Hanya lebih ngaranya ke jakat tumbuh-tumbuhan, zakat sapi, zakat kambing, terima dulu, diterimakan oleh orang yang menerima mustahiknya tadi, hanya dijual. Hasil salaman ke itu juga, mbak hasilnya dapat tertentu sudah hanya boleh dijual juga. Nah, jadi macam-macam Nabi ini melarang lawan kita, jangan sembarangan baju jual binatang yang masih dalam parut rumahnya, jual susu yang masih di dalam kantong wadah susu binatang. Yang ketiga, dilarang menjual budak nang kabur. Yang keempat, dilarang menjual barang rampasan sebelum dibagi, rampasan perang nih, harta ganimah. Dan dilarang menjual barang zakat sebelum diterima. Nah, yang terakhir, dilarang menjual hasil selaman orang penyelam nih. Nah, yang belum tentu lagi, kan menyelam turun lagi. Nah, itu dilarang. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Bazzar, wa Daraqutni dan Imam Daraqutni dengan sanad dhaif lemah. Wa an Ibnu Mas'ud qala, dari Ibnu Mas'ud ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tastarus samaka fil ma'. Jangan ya Rasulullah kalian menukar iwak nang di dalam banyu. Iwak udah banyu masih tukari. Wa innahu galarun, karena bahwasanya perbuatan itu adalah garar. Garar ini menjadi bahasa kita masih kadep. Nah, kadep. Masih galak, masih kenapa iwak lembeknya untuk burung aja ya sekolaman ini berapa iwaknya. Jangan menukari menghendak nangka itu. Apa maknanya? Aku bahagia lawan ikam menjagaiakan pulang. Nah, ragu pulang nih, nah aku hadiah ikam. Jadi ini berapa dapat iwaknya lagi di situ. Cuma jangan warin iwak sekolaman harga sekian. Iwak ada baik lagi masih ada boleh. Tumunnya kolam. Nah, namun dalam akuarium kayak begitu. Kalau itu melihat kalau sudah makanya jual beli. Nah, maka dalam baju jualnya, nah, pemaknaan di sini, nah, iwaknya tadi kada nampak, terlihat. Hanya dalam akuarium, hendak menyiruk aja gimana? Sekian saja. Jadi menukar iwaknya tadi bukan iwak dalam
Bakawa benar kalau nambah sirong iwaknya. Nah, untuk karena iwaknya nih, saya deh. Kan kalau didandani dalam akuarium yang halus tadi atau nambah. Jadi perkara jual beli iwak ini, nah kada apa-apa apabila iwaknya tadi, iwaknya tadi awal diambil sirop, melihat bendanya sirop angkat hanya tukar. Supaya jangan jual beli nang garur tadi, jual beli nang garur. Bahasa kita barat masih Arab. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa asyara ila anna sawaba waqfuhu, dan ia mengisyaratkan bahwa sebenarnya hadis ini adalah hadis mauquf. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba asamaratun hatta taqamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang antuba'a, menjual samaratun hatta taqamat. Nabi melarang menjual buah-buahan sehingga dapat dimakan. Artinya mun pantelnya aja masih kada kau dimakan kalau namunnya sudah kau dimakan itu pada apalagi. Wala yuba'a suqun ala zahrin, dan tidak boleh dijual bulu nang masih di badan binatang. Biasanya apa domba itu nang diambil namanya bulunya. Nah, jadi kada boleh menukari bulu domba nang masih di awalnya. Nah, buah tadi juga nang masih kada kau dimakan. Menyiur anom pak kau dimakan. Kati lambungnya pak, nang halus-halus kayak ini, nah kau ini dimakan, kada kau dimakan. Nah jadi itu sudah jadi nyiur, jadi kau diambil, nah manfaat faedahnya. Tapi nyiur halus itu harap juga tuh, nah artinya nyiur itu mulai pucuknya, nah pucuknya nih pucuk daun nyiur bermanfaat, ya kan? Daun nyiur nang anu bermanfaat, daun nyiur nang tuha manfaat, palapatnya manfaat, upungnya manfaat. Kada diulah anu dijadikan aren gula kelapa awal kan, upungnya manfaat. Semua antum nyiur itu mulai atas pucuknya, menanu jadi kuning kalau tak, sampai buahnya nang halus kayak ini dah. Manfaat apa yuk? Anda bertamu informasi dan ini sangat mujarab juga. Jadi nyiur nang halus tadi, ya ujar lain kati lambung, pada lambung tagana dikit nang pati pantelan tu nang kakak ini, ya kakaya asam tu genanya ya lah. Nah atau tak halus pada itu sudah patek kan tu ambil, nah ibadah ambil tadi 3 biji ambil, ya paling anu sebiji, 2 jangan, nggak ada sebiji, 3. Mbak itu dinapa? Dibuat kah panci kah atau dibuat kah cangkir kayak ini kah?
gelas gini kan. Nah yang itu dijarang. Buat uyah dikit minum, bah nih harap benar kadar gula langsung besit. Terpakai aja, apalagi nang katapukan gugur itu sudah putih aja tuh baik aja mas. Ini bujuran nih, kadangnya nah halabiu nah ya, guru ini bujur parah lawan halabiu tapi pandir jadi pandir tua nih, bujuran bayar dia, bina kadar gula, bina darah tinggi, gitu deh. Cuma ada dimakan adalah dijarang. Ini salah manu kayaknya dipancok ini. Apa bang? Adanya lagi gigi palsu gen pacol ini ada memancok nyuran ke lambung. Ada kok di karakah. Ini barakat hidup kita ini. Barakat itu damarnya berhaban. Arat benar. Rohman itu arat pada akar apa ujurang. Akar apa yang akar hanau aja. Akar dia juga. Semua nyaman nyur dicari. Nah, nyaman nyur. Minum dulu nah nyaman gitu. Wadah itu lingkaran dam gede jangan diletakkan terandam gini kan. Minum makanan juhid betul lah kalah sebelah kiri guru nina non sebelah kanan gol sudah sebelah kiri belum lagi masukkan bertahan sudah masukkan nyaman bingkaran dam dimakan. Guru melihatnya juga meniring nenek kan dua ampun guru dua karandam ada di random hapak rasanya nih tidak bergula nang ini pindah naik kadar gula yang makan bingkaran dan tambahi lagi nah betanya cari akan ke lambung nyur tadi jarang. Kalau saya ditakutani ya lah nang kakak ini tu lah. Yang ada penyakit mati juga, nang ada penyakit mati juga. Mau disyukuri aja hidup ni dulu. Ibadat tapak saja tema makan ada harita yang tapi berhikmat ni. Bujur yang menang ada bapak ujar filosof nang kakak ini bujur aja juga. Sakit datang di nyaman jangan ada apa-apa. Artinya sakit tapi mbah nyaman, mbah makan nang nyaman masih enggak, tapi mbahnya mau kredit ada gula aja. Sakit datang di nyaman enggak. Akan usaha nang kakak ini nih. Maka dasar memati juga ini. Nabinya berhikmat benar. Macam-macam ini kita nilai. Syukuri nang kaya nang kita nang kawaan nang kakak ini nah syukuri benar. Syukuri benar. Ditakdirkan Tuhan duduk di tempat kebaikan. Ditakdirkan Tuhan kau berbagi kebaikan. Ya kan? Berbagi kebaikan ini sedekah. Maka lain juga memberi makan orang menuntut ilmu dan memberi makan ini kalau orang penuntut ilmu pahalanya juga. Nah, jauh banget. Nah, kemuliaannya tak. Makanya ibu-ibu saben minggu kalau kawan jangan parah. Apakah wadah apakah makanannya memberi makan orang menuntut ilmu itu kan ada pahalanya. Apalagi nanti diberi makan orang Tuhan sudah orang Tuhan nih bisa memikirkan wadainya jangan bikin takarasan kayak panci jangan disuruh makanannya juga itu
Kakak ini nih kita nih kada sadarkan ya bahwasanya kita kada tahu juga lah nang mana kebaikan kita itu nang diterima oleh Allah. Jadi jangan menganggap sesuatu kebaikan itu kecil. Nah, jangan dianggap suatu kebaikan itu halus. Mungkin halus menurut kita, tapi di sisi Allah benar. Jangan mengentengkan sebuah perbuatan dosa. Mungkin dengan dosa yang kecil itu tadi, kemurkaan Allah nampak lawan diri kita, nyata lawan diri kita. Nah, perbuatan baik jangan dientengkan walaupun itu halus. Perbuatan maksiat jangan dientengkan walaupun itu kecil. Namun yang halus kebaikan tadi mungkin itu yang diterima oleh Allah. Nah, bila banyak tapi kada diterima, rugi juga kalau nih. Nah, karena Allah menyembunyiakan yang ini nih, menyembunyiakan amal yang diterima oleh sidin itu. Makanya kita disuruh senantiasa menghargai akan amal kebaikan itu. Nah, kita disuruh untuk senantiasa waspada dan takutan dengan amal keburukan itu. Allah, karena nang melakukan kebaikan dengan hati nang lapang itu sudah menunjukkan bahwasanya amal kebaikan itu adalah murni ikhlas, ya, ikhlas lawan seseorang. Wa asyara inna anna sawaba waqfuhu, dan ia mengisyaratkan bahwa sebenarnya hadis ini adalah hadis mauquf. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi at-tuba'u samaratun hatta tat'ama, jangan menjual buah-buahan sehingga dapat dimakan atau sudah tua. Wala yubahu sukun ala bahrin, dan jangan menjual bulu nang masih di awak di badan binatang. Wala labanun fi dar'i, dan tidak boleh menjual susu nang masih di dalam teteknya, di dalam kantong susu. Rawahu Tabrani fil Awsat wa Daraqutni wa akhrajahu Abu Dawud fil Marasil li Ikrimah wa akhrajahu aidan mawqufan ala Ibnu Abbas bi isnadil qawi wa rajjahu Baihaqi. Penjelasannya adalah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Marasil, dari Ikrimah, dan diriwayatkan pula mauqufan dengan mauquf ala Ibnu Abbas kepada Ibnu Abbas bi isnadin qawi, dengan sanad yang kuat. Warajjahu Baihaqi, dan ditarjih oleh Imam Baihaqi. Nah, hadis ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il madamin wa malaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual binatang-binatang yang masih di dalam kandungan. Wal malaqi, dan bibit-bibit. Bibit-bibit ini termasuk adalah mani binatang jantan. Mani binatang jantan. Ini Nabi melarang. Nah, jadi jangan dijual banyu mani sapi itu. Jangan dijual banyu mani kambing itu. Jangan dijual banyu mani apa? Ya, adangan, banyu mani unta, banyu mani, jangan. Apalagi banyu mani Haji Wahid jangan dijual-jual.
Haji Banyumani Budi kantal benar misalnya, jangan dijual-jual. Larang untungan menikah berbeda endak aja melantik langsung. Kalau dia meletik langsung langsung berikit. Ibarat paung tuh ada mati mata. Bayang Tuhan ini sudah mau mati mata, cukup menggilas sudah, tetap pada mau hidup, mati terus. Sampai kalana. Nah masalah ada bangku jadi apa? Ada mantri kawin suntik sapi. Asal jangan niat menjual, nah menolongi aja nah, andeki supir emak, nah sapi laki ke kantong rahimnya sapi bini. Cuma bagusnya tuh lah dikawinakan normal juga bagusnya. Kenapa yuk? Makanya itik mana nih kamu bisa itik boleh. Itik tuh itu lagi itik mencinta lawan itu 10 sikung lakinya, 20 sikung lakinya. Aji banget. Giling kepala. Pokoknya dia gilit-gilit nih hanya ada wadai nawarannya. Nah, dia nyambut. Ada yang pun etik nih tuh, nah gilit-gilit gitu. Han etik. Cuma kita ada yang ringkas dah. Ayam itu juga yang paling keluar. Bahasaan itu kita menghilangkan hak apa, hak binatang itu untuk itu secara sisi kesahwatan kan. Jadi ini hikmah nih kenapa Nabi itu melarang menjual binatang-binatang yang masih dalam kandungan, melarang menjual bibit-bibit mani binatang yang jantan dari. Karena pertama mungkin pengambilannya itu dengan cara yang kada alami kudratnya jadi binatang kan ya Pak. Rawahul Bazzar, hadis ini diriwayatkan Imam Bazzar wa bi isnadihi dha'fun, di dalam sanadnya adalah ada kelemahan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman bai'atahu aqalallahu as-salatahu. Siapa yang aqala membebasakan musliman seorang muslim bai'atahu dari jual beli, aqalallahu as-salata, maka Allah akan membebasakan kesalahannya. Rawahu Abu Dawud, Ibnu Majah, Muslim, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Kemudian satu bab di dalam kitab ini yang disebut babul khiyar. Ini bab khiyar. Nah, kemudian bahasa kita khiyar ini kan memilih nih, memilih mana rusakan jual beli atau membatalkan. Khiyar namanya. Semalam kan ada kajian fikih, ada khiyar majelis. Khiyar majelis itu artinya masih di majelis ini tuh boleh kada jadi. Belum boleh lagi dari tempat itu menukar tadi. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza bata
Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, apabila idza tabayya ar-rajulan, jual beli dua orang laki-laki. Ini jual beli, transaksi jual beli Budi lawan Haji Wahid misal. Fa kullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an. Maka tiap-tiap orang dari mereka masih ada hak khiyar sepanjang mereka yatafarraqa, malam yatafarraqa tadi sebelum mereka berpisah, wa kana jami'an, dan masih mereka bersama-sama. Jadi kan duanya ini boleh. Ujar si Juhid kalau dijadikan aku menjual budi ya boleh. Ujar si budi kalau bisa kalau dijadikan nama kan. Nah, biar majelis adanya. Aw yukhayyir ahadumal akhar, atau menentukan khiyar seseorang di antara mereka kepada yang lainnya. Fa in khayyara wa tabayya'a ala dzalika faqad wajaba al-bai'u. Maka jika ia menentukan khiyar lalu mereka jual beli, nah atas ketetapan yang tersebut tadi, faqad wajab al-bai', maka jadilah jual beli itu. Wa in tafarraqa, muninya sudah berpisah, ba'da an tabayya'a, nah sesudah jual beli tadi, walam yatruk wahidun minhuma al-bai'a faqad wajab al-bai'u. Nah apabila mereka ini sudah berpisah, nah sudah berpisah nih, wa in tafarraqa, jika mereka berpisah, ba'da tabayya, sesudah jual beli tadi, nah walam yatruk wahidun minhuma, dalam keadaan meninggalkan seseorang di antara mereka tadi, berdua tadi, al-bai', barang yang dijual belikan itu, faqad wajab al-bai', maka jadilah jual beli itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Walabdu li Muslim, lafaz ini diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim. Wa an Umar bin Su'aib an Abi an jaddihi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-ba'i'u wal mutaba'u bil khiyar. Rasulullah bersabda, orang yang menjual dan orang yang mutaba', yang membeli, bil khiyar, ada hak untuk khiyar. Nah itu tadi. Hatta yatafarraqa, sehingga mereka berpisah, illa antakuna sabata khiyar, kecuali pada jual beli yang telah ditetapkan ada khiyar sekian waktu, misalnya ngelak minus 3 hari tidak boleh lagi. Ini sudah barang keluar dari toko, tidak boleh lagi dikembalikan pada jadi. Wala yahillu lahu an yufariqahu khasyata an yastaqbilah, dan tidak halal nang seorang meninggalkan nang lainnya khasyah, karena takut ayastaqbilah, minta dibatalkan. Rawahul khamsah illa Ibnu Majah wa rawahu Daraqutni wa Daraqutni wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Darud wa fi riwayatin hatta yatafarraqa an makanihima. Jadi hingga mereka berpisah dari tempatnya tadi. Andai itulah Nabi ini kada nama mencontohkan, mengajariakan, maka ini kayak apakah kehidupan kita ini lah. Jadi sebenarnya tani ya barakat Nabi, maka disyukuri Nabi itu, diterima kasihi Nabi. Di mapayu menerima kasih lawan Nabi, sanangakan hati Nabi, itu kan. Salah satu menyenangkan hati Nabi, ujar Nabi, siapa yang menyenangkan hati hamba Allah, siapa yang menyenangkan hati umatku, sama inya itu menyenangkan hatiku. Ada itu aja tak? Itu aja kita
kayak apa hari-hari ini, nah dapat memperbuat perbuatan yang menyenangkan hati umat Nabi Muhammad, menyenangkan hati hamba Allah Ta'ala, termasuk bini kita, laki kita, anak kita, jangan termasuk kerabat kita, kuitan kita, dan sanak kita, sepupu kita, marina kita, jiran tetangga kita. Nah, kemudian siapa lagi? Kakawanan kita dan makhluk Allah Ta'ala. Senangakan tak? Nah, jadi berniat itu berbuat baik itu ya namanya menyenangkan ya Allah. Jangan sehari-hari itu ada nama Allah menyakiti hati umat Nabi Muhammad. Nabi menyakiti hati umat Nabi Muhammad ya sama juga menyakit aku aja Nabi sakit hati juga. Karena Nabi itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, barat benar lawan Nabi itu. Sidin itu barat benar. Nah apa nang barat lawan Nabi? Baratnya nang itu ketika menimpa kesulitan, keberatan, kesakitan, kesusahan lawan umat, itu Nabi upat merasakan juga. Harisun alaikum bil mu'minin, pamarah sebenarnya Nabi itu. Nah, pamarah sebenarnya. Maras banget Nabi itu. Nah kaitan ini nah senangakan hati Nabi. Nah lalu kita mengumpati nah apa-apa yang diajarkan Nabi, apa-apa yang dicontoh akan Nabi, yang diperbuat Nabi gitu. Namun inya kita keluar gawian-gawian kita daripada tuntunan Nabi, bertaubat, minta ampun lawan Allah. Nah, maka hari-hari kita nih mengaji, hari-hari kita nih menjalani kehidupan ini, uswahnya kita tuh ya Nabi itu. Nah, Nabi. Nah, jadi hari-hari kita nih kada lepas sama Nabi Muhammad. Nah, tinggal kayak apa? Nah, kita untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Jadi apa aja kebaikan itu rasakan kebaikan Nabi Muhammad. Nah itu aja tak. Jangan merasa ampuni kita, senangkan hati Nabi. Nah, sebutin lagi hadisnya ini habis. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala zakara rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda'u fil buyut. Nah, telah mengadu seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda'u fil buyut. Bahwasanya ini karena tipuan pada jual beli. Jadi ada lelaki yang mengadu dengan Nabi, ulun Rasulullah karena tipu dalam jual beli. Nah, faqala maka Rasulullah bersabda, "Idza bay'ata faqul la khilabata." Apabila engkau jual beli, maka katakanlah jangan ada tipuan di antara kita. Tetap lah, ini tukar jualnya nah, ini jangan ada tipuan di antara kita. Muttafaqun alaih. Ini Nabi nyuruh ini. Ujar Nabi, idza bay'ata faqul la khilabah. Nah, bila kamu jual beli, tukar jual. Ucap aja ini, jangan ada tipuan di antara kita. Muttafaqun alaih. Babur riba, ini bab riba sedikit lagi. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa maukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawaun. Nah, ini hadisnya sahih. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Nabi ini melaknat lawan orang-orang nang akilar riba. Orang nang memakan riba. Penting manusianya nang dilaknat oleh Nabi. Makanya dilaknat dia mau untung. Nabi nang melaknat. Nah,
Nabi melaknat, ujar Nabi, kada akan untung orang yang memakan riba, rugi senantiasa orang yang makan riba, samsara orang yang makan riba, dapat murka Allah orang yang makan riba, dilaknat oleh Nabi, dimurkai oleh Nabi. Wa maukilahu, dan wakilnya, oleh wakilnya, nang memberinya, nang memberinya riba teh, nah wakatibahu, nah dan nang tukang tulisnya, nah dia komplit ini, nah tukang makan iya, jadi wakil perantara terjadi transaksi riba iya juga. Nah katibnya bang, tukang tulisnya, nah iya juga, wasahidaihi, dan dua saksinya iya juga, mamamnya iya, wakilnya iya, tukang catatnya iya, jadi saksinya pun iya juga. Waqala, dan beliau bersabda, hum sawa'un, mereka nang 4 gulungan ini sama, memakan iya, nang mewakilnya iya, nang juru tulisnya iya, jadi saksinya iya juga. Malah ayo diumum metakan, nah ini nah babi apik itu aja. Sudah jual babi apik, kita calubuk dua, lakasi ditarik, itu aja. Nah, lakasi ditarik, kayak apa solusinya? Iya tadi aja. Nyaka ini aja, guru kita bahari itu melajari sederhana. Ujar sidin, ikam kada melakukan riba mati dijidin. Tak ada aja, nah kenapa ikam harus melakukan? Orang bahari sederhana, dia padahal mana sehat itu sederhana. Ikam jidin kada melakukan riba matilah. Kada itu aja, nah kada itu apa jidin harman? Manyang sarahkan diri masuk ke wilayah riba. Mereka pada mati itu sih, lain nih pak jam mati je sih deh, ayo je, ngerti je kalau kita ini, nah itu kan, versinya macam-macam ini loh, kita aja tuh kalau akan menyudahinya ya kita ya hidup setumat aja di dunia ini. Nah, apa yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Itu kena di mahsyar itu oleh kena. Saking lawasnya menunggu antrian, sampai jadi orang nang pacang ini pacang dibutkan neraka juga. Saking menyakitkan, menyiksanya tuh ketika mereka nunggu di mauquf tadi. Tempat pemberhentian, menghadang giliran hisab, menghadang giliran timbang, itu huru-haranya luar biasa. Sampai orang ahli neraka tadi, cikal bakal masuk neraka tadi, ulun nangka ini yang sudah kata ulun neraka sudah sukakan sudah kehanuan itu sudah kelapahan menunggu. Ini nang sudah jelas ditimbai ke neraka. Nah, nang orang nang dapat naungan Tuhan niki nah salah satunya orang nang apik dalam hidupnya. Biar aja di dunia ini kada sugi. Nah, ada apa? Sugih di dunia ini ada penghujungnya. Sugih nang kaya apa aja kada ada nang abadinya.
ujungnya berakhir juga kan itu menyudahi lawan di dunia ini sesaat satu mat. Nangarannya satu mat kada lawas, jangan pangling dengan satu mat. Biar aja orang yang kada peduli dengan aturan Tuhan tuh jangan diumpati. Nyapang dia si umpangan berarti segala sesuatu tuh umpat-umpatan. Umpat-umpatan. Jangan. Nah akhir zaman sudah nang kayak ini. Akhir zaman dah. Kadang-kadang apa adanya aja tanam pun di kita. Jangan kaca lupukan pada masalah riba. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit pengajian kita malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu yang manfaat lawan kita barataan dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa istri kami ya Allah, ampuni dosa suami kami ya Allah, ampuni dosa anak cucu kami ya Allah, ampuni dosa sahabat kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat ya Allah. Istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, di dalam beramal ibadah kepadamu, di dalam bersalawat kepada Nabi-Mu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkat Nabi Engkau Muhammad, berkat keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkat para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkat para wali-wali Engkau, berkat orang-orang saleh, berkat guru-guru kami dan berkat kedua orang tua kami ya Allah. Matikan kami pada taat dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ikhlas minta ridha, mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.